Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Safira Mufiza dan partner saya Muhammad Rizky Darmawan ingin membahas satu judul materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu daftar pustaka dan kutipan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, dan tahun penerbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sedangkan definisi menurut para ahli, yaitu salah satunya Gorsh-Keraf, daftar pustaka atau bibliografi ialah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lain yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Jadi, daftar pustaka ini penting ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, karena kita butuh nih sumber-sumber rujukan dari karya ilmiah penulis yang lain, sehingga kita wajib menulis nama pengarang, tahun terbit, atau buku yang telah kita ambil sumber rujukannya. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka yang pertama itu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. Selanjutnya, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Misalnya, apabila ada pembaca yang membaca karya tulis kita, nah dia ingin tahu dari mana sih sumber ataupun referensi yang kita ambil sehingga kita bisa membuat karya tulis ini. Nah, dia bisa melihat di daftar pustaka kita sehingga dia bisa melihat dan mencari atau mengecek ulang referensi yang telah kita ambil di penulis karya lain. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya. Ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, kita pasti membutuhkan sumber rujukan atau referensi dari penulis karya lain. Nah, di daftar pustaka itu kita sudah membuktikan bahwa kita memberikan penghargaan atau apresiasi kepada seorang penulis karya ilmiah yang telah kita ambil referensi ataupun sumber rujukan daripadanya. Selanjutnya, menjaga profesionalitas kita jika kita seorang penulis karya tulis terhadap tulisan yang kita buat. Dan yang terakhir, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip, sehingga semua referensi atau sumber rujukan yang kita ambil itu jelas dan tidak ada perbedaan sedikit pun, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengambil referensi di salah satu karya ilmiah, yaitu di daftar pustaka. Bentuk-bentuk daftar pustaka: A. Dengan seorang pengarang. B. Buku dengan 2 atau 3 pengarang. C. Buku dengan banyak pengarang. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. E. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. F. Sebuah edisi dan karya seorang pengarang atau lebih. G. Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. H. Sebuah buku terjemah. I. Dalam sebuah himpunan. Dan J. Artikel dalam ensiklopedia. Ke-10 ini adalah bentuk-bentuk daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, ada nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, ada judul buku termasuk judul tambahannya. Dan yang ketiga, ada data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Selanjutnya ada penyusunan daftar pustaka. Yang pertama ada nama dan tahun. Yang kedua ada sistem nomor. Dan yang ketiga kombinasi abjad dan nomor. Selanjutnya ada teknik penulisan. Teknik penulisan daftar pustaka terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penulisan daftar pustaka dari sumber internet. Dan ada juga penulisan daftar pustaka dari sumber buku.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kutipan yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Darmawan. Dalam menulis penelitian, kita tidak akan lepas dari yang namanya referensi. Referensi adalah pendukung atau penguat bahwa apa yang kita tulis atau gagasan ide yang kita tulis itu benar adanya. Tanpa referensi, sebuah penelitian ilmiah atau pendapat yang kita tulis terlihat hanya pendapat sendiri saja. Ketika kita menulis tulisan untuk referensi, itu disebut mengutip. Bentuk kutipan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Keduanya memiliki aturan tersendiri. Aturan penulisan ini dibuat agar teratur dan pembaca lebih mudah paham, sumber kutipan lebih mudah ditelusuri, dan yang paling penting terhindar dari plagiat. Next, kita lanjut ke pengertian kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya. Tanda bacanya sama, titik dan komanya pun sama. Bahasa aslinya pun sama persis, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa daerah, semuanya ditulis sesuai bahasa aslinya. Tujuannya agar kita sebagai penulis ingin memperkenalkan ide tulisan yang kita anggap baru, atau kita ingin menunjukkan penekanan. Bisa juga dengan alasan lain, karena yang kita kutip sebuah dalil, sebuah rumus, dan sebuah hukum, atau semacamnya. Mungkin akan terlihat aneh jika redaksinya kita rubah. Kutipan langsung di sini memiliki aturan tersendiri, yaitu ketika kutipan mencapai 40 kata atau 4 baris, maka kutipan ini harus diapit dengan tanda kutip. Contohnya sebagai berikut. Jika kutipan lebih dari 40 kata atau lebih, maka kutipan ditulis dengan blok teks atau paragraf yang menjorok ke dalam dengan margin 1,2 cm ditulis tanpa tanda kutip. Bisa kita lihat sebagai berikut. Dari dua contoh kutipan di atas, penulisan referensi selalu menampilkan nama penulis, tahun tulisan, dan nomor halaman di mana kutipan tersebut diambil. Cara penulisannya juga berbeda, kadang di awal kalimat, kadang juga di akhir kalimat. Next, kita lanjut ke kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang mengubah redaksi kalimat yang dikutip sehingga kata-katanya tidak sesuai lagi atau tidak sama lagi dengan aslinya, tapi maknanya tetap sama. Dengan kata lain, kalimat yang dikutip diparaphrase atau diparafrase. Kutipan tidak langsung ini sebaliknya dari kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung ditulis dari pembahasan tentang kutipan tadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip mengutip itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan dalam teks. Dan yang kedua, penulis tidak mengadakan perubahan. Selanjutnya, selain dari dua contoh bentuk kutipan tadi, ada 4 jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan pada catatan kaki, yaitu kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Yang kedua, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dan yang ketiga, kutipan atas ucapan lisan.
harus dilegalisir dulu ya oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat dapat berupa koma, titik, koma, atau titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang membaca. Selanjutnya, kita simpulkan lagi dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi oleh Saudara Muhammad Rizky Darmawan bahwa cara penggunaan kutipan itu ada 12. Yang pertama, memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Yang kedua, kutipan dengan 2 penulis berbeda. Yang ketiga, kutipan dengan 3 hingga 5 penulis. Yang keempat, kutipan dengan 6 atau lebih penulis. Yang kelima, kutipan tanpa adanya nama penulis. Yang keenam, penulis dengan nama yang sama. Yang ketujuh, karya yang sama dikutip lebih dari sekali. Kedelapan, 2 atau lebih sumber di dalam kutipan. Yang kesembilan, 2 atau lebih informasi yang dikutip dari sumber dan tahun yang sama. Kesepuluh, kutipan yang berasal dari wawancara langsung, email, surat, atau memo. Yang ke-11, mengutip informasi dari sumber lain. Dan yang terakhir, kutipan yang diambil dari organisasi atau kelompok. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah tujuan kutipan. Untuk apa sih kita menulis kutipan? Yang pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. Yang kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Dan yang terakhir, sebagai penjelas. Ini dia referensi dari pembahasan tentang daftar pustaka dan kutipan. Kalian bisa mencari, mengecek, atau melihat sumber rujukan atau referensi dari pembahasan-pembahasan tadi melalui linknya ya. Sekian pembahasan materi dari kelompok 10, yaitu saya Safira Mufiza dan partner saya Muhammad Rizky Darmawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.